Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya hormati Ibu Haura Tahara SIP MIP selaku dosen pemangku matkul SKIP serta tim afirmasi, moderator serta hadirin yang saya hormati. Saya Zahra Dahlia Pujana dan pembicara satu. Kami dari tim kontra dengan tegas menyatakan bahwa politik uang harus tetap dilarang dan tidak boleh ditoleransi dalam bentuk apapun, meskipun praktiknya masih sering terjadi. Mengapa? Karena keberadaan praktik yang masih terjadi ini bukanlah alasan legitimasi, melainkan justru bukti kegagalan sistem yang harus diperbaiki. Jika sesuatu salah tetapi tetap dilakukan, maka solusi kita bukan melegalkan kesalahan, melainkan memperkuat penegakan hukum dan kesadaran politik masyarakat. Kita masuk ke definisi dan posisi dari politik uang. Politik uang itu sendiri kan adalah praktik pemberian uang atau materi untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Nah, dalam demokrasi hal ini tentu bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan memilih, kesetaraan politik, dan integritas pemilu. Dengan kata lain, politik uang itu merusak esensi demokrasi itu. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembicaraan kedua dari tim pro. Waktunya selama 5 menit dan instruksi sebanyak 3 kali dan penolakan hanya boleh dilakukan 1 kali. Waktu 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih kepada moderator yang terhormat Ibu Haura HSP. Saya selaku dosen pada mata kuliah ini dan juga rekan berpikir sekalian. Di sini kami dari tim kontra menentang bahwa politik uang itu adalah suatu pelanggaran hukum, melainkan sebuah mekanisme kompensasi atas kegagalan sistemik yang gagal menyediakan kesejahteraan merata bagi rakyat. Di sini rekan saya sebelumnya telah menyinggung soal rasionalitas instrumen masyarakat. Saya ingin memperdalam ini. Di tengah ketimpangan ekonomi saat ini, masyarakat lebih memandang pemilu bukan sebagai pesta demokrasi yang abstrak, melainkan sebuah monumen distribusi kekayaan yang konkret, di mana ketika negara gagal memberikan jaminan sosial stabil, politik uang hadir untuk mengisi celah tersebut sebagai bentuk bantuan ekonomi langsung, di mana dikatakan dari data Bank Dunia mencatat sekitar 194 juta penduduk di Indonesia masih tergolong miskin. Kondisi ini menjadikan masyarakat lebih mudah merespon imbalan konkret menjelang pemilihan. Lalu argumen kedua saya yang mengenai kegagalan institusional dan ambivalensi penegakan hukum. Pembicara satu saya telah memaparkan bahwa bagaimana aktor politik menggunakan strategi yang paling efisien